Halo, selamat bertemu kembali di Guru Boki Kanal. Adik-adik hebat dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Dan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa. Hari ini kita akan belajar materi Sakramen Baptis Pak SMP kelas 8 semester genap. Simak sebuah gambar ilustrasi berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah sebuah gambar pembaptisan. Apa arti pembaptisan? Membaptis berasal dari bahasa Yunani baptizo, yang berarti pembasuhan atau pencucian. Sehingga membaptis berarti membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucap dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Simak gambar berikut, gambar pembaptisan yang terjadi dan dilakukan secara langsung oleh Paus Benediktus. Setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Bandingkan Matius bab 28 ayat 19. Maka sejak Pentakosta, gereja melayani sakramen pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yang berikut kita akan belajar lambang-lambang dari sakramen baptis. Yang pertama, air, yang berarti membersihkan dari dosa-dosa. Lalu yang kedua, lilin, yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan, karena kita adalah anak terang Kristus. Efesus bab 5 ayat 8. Yang ketiga, kain putih, yang melambangkan kita mengenakan Kristus. Artinya bahwa sesudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Yang berikut kita akan belajar pembaptisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, baptisan dewasa. Lihat gambar ilustrasi. Lalu yang kedua, baptisan bayi. Yang berikut tahap-tahap dalam pembaptisan orang dewasa. Yang pertama, masa prakatekumenat. Apa itu masa prakatekumenat? Masa prakatekumenat adalah masa pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, yakni pelantikan menjadi katekumen. Yang kedua, masa katekumenat, yakni masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat, yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, yakni upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Yang ketiga, masa persiapan terakhir, yakni masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen inisiasi, dan diakhiri dengan tahap ketiga, yakni upacara penerimaan sakramen baptis. Yang terakhir, masa mistagogi, yakni masa pemurnian lanjutan setelah seorang menerima sakramen baptis. Yang berikut kita akan belajar buah atau rahmat dari sakramen baptis. Yang pertama, menghapuskan dari segala dosa. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seorang dengan Kristus dan gerejanya. Yang keempat, ikut ambil bagian dari tugas gereja. Yang kelima, dimateraikan yang
menandakan menjadi milik Kristus selama-lamanya. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa belajar, patuhi protokol kesehatan, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Salve.